bidang. Kemudian kita juga perlu mengevaluasi perlunya adanya etika dalam pemanfaatan kecerdasan artifisial. Dan yang terakhir adalah membuat poster mengenai batasan dan manfaat adanya kecerdasan artifisial. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Anak-anak, kalian pasti kan pernah melihat mungkin di HP atau kalian pernah mendengar sekarang itu semuanya serba AI atau AI. Nah, itu adalah istilahnya kecerdasan artifisial. Kira-kira kalian apa yang kalian ketahui tentang kecerdasan artifisial itu? Jadi pemahamannya gimana menurut kalian? Komputer yang pintar, oke, bisa dikatakan sebagai komputer yang pintar. Mungkin ada yang lain. Robot yang bisa bicara seperti manusia. Robot yang bisa bicara dengan manusia. Mungkin kalian tahu ada di daerah apa? Di luar negeri itu ada kan robot-robot AI ya. Kemudian mungkin ada lagi yang lainnya. HP kita bisa mengenali wajah. Oke, sama punya HP. Ya toh, passwordnya kalau mau buka, kalau wajahnya mungkin wajahnya Alia, HP-nya nggak mau buka, tapi bisanya pakai wajahnya Kansa. Itu bisa dikatakan sebagai kecerdasan artifisial. Ada yang lain lagi mungkin? Tidak bisa menunjukkan jalan. Oke, ya, Google Map bisa menunjukkan jalan. Mungkin Putra mau pergi ke rumahnya Buema Sherlock di situ. Akhirnya Google Map-nya menunjukkan rute jalan yang cepat untuk mencapai rumahnya Buema di sebelah mana. Nah, banyak sekali ya. Itu tadi adalah pemahaman mengenai kecerdasan artifisial menurut kalian. Kemudian, apakah kalian pernah melihat mesin yang bisa berpikir seperti manusia? Pernah nggak? Pernah. Apa contohnya? Mungkin. Aplikasi yang bisa menjawab soal matematika. Oke, berarti Mutia di sini pernah mencoba aplikasi di HP yang bisa menjawab soal matematika. Kemudian ada yang lain? Ada yang lain mungkin? Robot yang bisa ngobrol di televisi. Oke, ada robot yang bisa ngobrol. Ada robot yang bisa mengantarkan makanan di restoran. Pernah nggak lihat seperti itu? Pernah. Di mana? Di TikTok, di YouTube. Kemudian mungkin ada lagi mobil. Kamu pernah lihat mobil? Nggak ada sopirnya, tapi dia bisa berjalan sendiri. Dan masih banyak yang lainnya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa kecerdasan artifisial itu adalah kemampuan suatu mesin atau komputer untuk menirukan manusia. Jadi bisa dikatakan mereka itu bisa mengambil keputusan, ya kan? Tapi tetap menurut petunjuknya dari manusia.
Dari video yang kalian lihat tadi, kira-kira apa perbedaan antara manusia dan juga mesin dalam memahami perintah? Apa bedanya tadi? Kalau manusia bagaimana? Manusia bisa pakai perasaan. Ya, manusia bisa pakai perasaan, tapi kalau mesin tidak punya perasaan. Kemudian apa lagi? Mesin hanya menjalankan program. Manusia bisa Kalau mesin hanya menjalankan sebuah program, sedangkan manusia bisa berimajinasi. Contohnya misalnya, ketika sampean memberikan petunjuk kepada robot untuk mengambil atau meletakkan sesuatu, pasti dia sesuai dengan petunjuknya. Sedangkan manusia kadang bisa berimajinasi lebih luas lagi, karena manusia memiliki akal, emosi, dan perasaan serta kreativitas. Kemudian kalau manusia itu bisa menebak maksudnya, walaupun kata-katanya kadang tidak sesuai dengan instruksi, ya kan? Tapi kalau mesin harus sesuai dengan instruksi. Oke. Kemudian dari video yang kalian simak tadi, bagaimana kecerdasan artifisial itu bisa membantu manusia dalam bidang apa saja tadi? Oke, membantu dokter dalam mendiagnosa sebuah penyakit, sehingga kalau penyakitnya sudah didiagnosa dengan benar, pemberian obatnya juga benar. Kemudian tadi seperti Putra bilang, membantu mencari jalan di Google Map, membantu mencari rute perjalanan yang tepat. Kemudian apalagi? Tadi Mutia, misal susah mengerjakan soal matematika, ternyata bisa juga membantu menjawab soal. Ya, tahu dari sini? Nah, sebelumnya, jadi kita bisa simpulkan bahwa tadi manusia memiliki apa? Memiliki perasaan, sedangkan mesin tidak memiliki perasaan. Kemudian manusia itu mereka karena punya akal, berarti bisa menebak atau berimajinasi sesuai dengan apa yang mereka pikirkan. Sedangkan mesin itu hanya pintar karena adanya sebuah program atau petunjuk. Kemudian ternyata kecerdasan artifisial tadi sangat bermanfaat dalam bidang apapun, bidang kesehatan, bidang keamanan, kemudian dalam bidang tadi juga transportasi perjalanan tadi dan lain sebagainya. Nah, sebelum kalian bagi menjadi kelompok, kita explain sebentar. Ayo, biar nggak ngantuk, biar semangat, semuanya berdiri. Kita explain. Oh,
dari kelompoknya misalnya Mbak Alia. Ayo kelompoknya Mbak Alia sama Mas Tio. Gimana dari kelompoknya Mbak Alia? Bagaimana cara perbedaan manusia dan komputer dalam hal mengenali wajah tadi dari video yang kalian simak? Mengenali wajah lewat ingatan dan emosi. Oke, manusia mengenalinya lewat emosi sama ingatan. Oh, itu adalah mala seperti itu aja mala. Kalau komputer apa? Dengan membandingkan titik melalui data kayak jarak mata, jarak hidung dan lain sebagainya. Kalau kelompoknya Rasa Bisa mengubah perasaan orang lain dari sejumlah tatapan mata atau ekspresi. oke, bisa mengenali raut wajah seseorang karena manusia punya perasaan. Jadi dilihat dari senyumannya seperti apa, tatapan mata dan ekspresinya. Kalau komputer atau mesin? Iya, kalau mesin dicontohkan dengan sebuah data. Berarti kesimpulannya manusia memahami dengan adanya perasaan, pengalaman dan logika. Sedangkan mesin atau komputer dia hanya bekerja sesuai dengan data, pola dan program. Petunjuknya harus tepat. Berarti siapa yang pintar? Manusia. Jadi manusia jangan sampai kalah dengan komputer. Paham dari sini? Oke. Sekarang kalau kalian tadi sudah mengerjakan LKPD mengenai dua video bagaimana cara kerja menangkapnya manusia dan komputer melalui pemilihan lagu dan mengenali wajah seseorang. Sekarang Bu Emma bagi menjadi dua kelompok. Anggap aja kelompok Putra dan kelompok Arya ini sebagai tim kecerdasan artifisial yang bermanfaat. Sedangkan kelompoknya Mutia dan kelompoknya Mas Faiz, Bu Emma jadikan menjadi tim kecerdasan artifisial yang beresiko. Bu Emma bacakan situasinya. Nanti silakan kalian berdiskusi dengan temannya, ya. Kira-kira alasan apa yang tepat pada masing-masing situasi yang Bu Emma bacakan. Untuk tim kecerdasan artifisial yang bermanfaat, situasinya adalah di sebuah rumah sakit. Kecerdasan artifisial ini digunakan untuk membantu dokter mendiagnosa penyakit pasien lebih cepat dan akurat. Sedangkan tim yang beresiko, tim kecerdasan artifisial yang beresiko ini, situasinya adalah KA digunakan untuk membuat berita palsu atau berita hoax, ya, dan bisa menggantikan pekerjaan manusia sehingga orang itu kehilangan pekerjaan. Coba kalian diskusikan pada masing-masing kelompok, kira-kira apakah alasan kalian dengan situasi masing-masing seperti ini. Waktunya adalah 5 menit saja, silakan diskusikan bersama. Kemudian
pemanfaatannya? Membantu orang dengan disabilitas. Oke, bisa. Yang lain lagi? Bisa lebih cepat daripada manusia. Bisa lebih cepat daripada manusia. Langsung obatnya ini apa-apa gitu. Tapi tetap menunggu prom atau petunjuk yang tepat. Kemudian Bisa mempermudah pekerjaan. bisa mempermudah pekerjaan manusia, dibantu, ya kan? Mungkin tadi yang situasi kedua dari tim KA yang beresiko. Tadi situasinya adalah adanya KA itu digunakan untuk membuat berita palsu atau hoax. Menurut pendapat kalian seperti apa? Bisa dipakai menyebarkan berita pola Oke, akhirnya menyebabkan berita hoax tadi apa? Merugikan orang lain. Kemudian apa lagi? jika data salah. Oke, jika datanya salah, ternyata hasilnya juga salah atau bias. Bisa membahayakan kalau tidak diawasi. Ya, kalau tidak diawasi manusia juga bisa berbahaya dan bahkan bisa menggantikan pekerjaan manusia. Akhirnya manusia
bagus nilainya, tapi masih ada beberapa siswa yang nilainya mepet sekali. Ya, itu berarti kalian kurang teliti dalam memahami maksud soalnya. Tapi kalau dilihat rata-ratanya nilainya sudah bagus sesuai apa yang Firman dan Rangga. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembelajaran hari ini adalah dengan adanya AI atau kecerdasan artifisial tadi itu bisa membantu manusia, meringankan pekerjaan manusia dalam bidang apapun tadi, seperti bermain, membantu untuk perjalanan tadi. Kemudian kalau kamu malas ngetik di HP ada Google Assistant, ya tinggal ngomong aja sudah mencari sendiri. Dalam bidang kesehatan membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit dan lain sebagainya. Tapi tetap penggunaan KA atau kecerdasan artifisial tetap harus diawasi. Sebagai manusia kita juga harus punya etika dan bertanggung jawab. Ya, paham dari sini? Menarik tidak hari ini pembelajarannya? Menarik. Semua masih semangat? Semangat. Oke, setelah ini kalian boleh istirahat. Ya, kita bertemu lagi di pembelajaran coding selanjutnya. Nah, sebelum pembelajaran itu